Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga pada hari ini hanya Allah lah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Peran Pemuda dalam Penyebaran Nilai Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang pemuda, pastinya kita ingat dengan perkataan Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, yang pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan guncangkan dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran pemuda dalam mengubah sudut pandang dunia, terutama pemuda Islam dalam mengubah sudut pandang nilai Islam. Oleh karena itu, langkah pertama yang cocok sebagai pemuda untuk menyebarkan nilai Islami ialah menghafal dan membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat dengan membawa syafaat serta pertolongan bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pedulinya Rasulullah kepada setiap pemuda, sehingga ia menyuruh setiap pemuda, ia menyuruh setiap orang untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ditambah lagi, satu orang penghafal Al-Quran pahalanya sama seperti mujahidin fi sabilillah, orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat memasukkan arba'ina nafarin, 40 orang masuk ke dalam surganya Allah pada saat itu. Maka pada saat itu kita lihat emak kita masuk surga, ayah kita masuk surga, abang kakak masuk surga, nenek kakek masuk surga, insya Allah semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mumpung kita masih muda remaja belia, yang hafalan kita masih kuat, yang ingatan kita masih tajam,
senantiasalah kita untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari kultum saya yang singkat ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, jadilah pemuda yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran. Karena di akhirat kelak Al-Quran akan mendatangi pemuda yang membaca dan menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, jadilah pemuda Islami yang senantiasa menyebarkan nilai Islami. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang dapat berguna bagi orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.